warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Febrianti Purba dengan NIM 2207164. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji parametrik, uji T, dan uji non-parametrik dengan menggunakan aplikasi SPSS untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Matematika. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya sudah mengumpulkan 20 responden dari mahasiswa dan data tersebut sudah saya nilai. Kemudian nilainya itu sudah saya masukkan mikroskop Excel. Langkah pertama itu kita masuk ke variabel view. Kemudian di name-nya itu yang pertama kita buat hasil. Kemudian enter. Yang kedua itu kelas. Enter. Nah, di bagian desimal kita ganti menjadi 0 agar di data tidak ada 0 di belakang koma. Kemudian di value yang kelas kita klik titik 3 di samping. Setelah muncul, kemudian value yang pertama kita buat 1, labelnya dengan kelas eksperimen. Kemudian kita add, value kedua kita buat 2, labelnya kita buat kelas kontrol. Kemudian kita add, lalu kita oke-kan. Setelah itu, kita kembali ke data view. Nah, di data view sudah muncul yang namanya itu hasil dan kelas. Lalu kita masuk ke mikroskop Excel. Nah, di sini sudah ada data, nilai yang saya koreksi. Kemudian, saya copy. Lalu kembali ke SPSS. Di bagian hasil, kita paste. Nah, sudah muncul nilainya, lalu kita pergi ke Analyze. Kemudian klik Deskriptif Statistik, lalu kita klik Export. Kemudian sudah muncul, hasil kita buat ke Dependent List. Kemudian kelas kita masuk ke faktor. Selanjutnya kita melihat bahwasannya data itu normalitas. Kemudian kita masukkan ke plot. Lalu klik di normality. Lalu kita continue. Kemudian kita oke. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa jika signifikan lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dikatakan normal. Ataupun kita bisa sesuaikan dengan kriteria lainnya. Kemudian kita akan melakukan uji homogenitas datanya. Yang pertama, kita masuk ke Analyze, lalu kita masuk ke Compare Main, lalu kita ke One Way ANOVA. Lalu hasil ini kita masukkan ke Dependent List, kemudian kelas kita masukkan ke faktor. Lalu kita klik Option, dan kita klik homogenitas. Lalu kita oke-kan. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Dapat disimpulkan bahwa signifikan sudah ada di kriteria lainnya. Nah, jadi kita akan tahu uji A itu homogen atau tidaknya, dan di data tersebut sudah dikatakan homogen. Lalu kita kembali ke menu yang pertama untuk menguji uji T. Yang pertama itu kita ke Analyze,
Lalu kita klik Compare Mains. Kemudian kita klik Independent Sample Test. Lalu sudah muncul, hasil kita masukkan ke tes variabel, kelas kita masukkan ke grup variabel. Kemudian kita klik Define Group. Setelah muncul, grup 1 kita beri nama 1. Dan grup 2 kita buat 2. Continue dan kita klik OK. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau tidaknya sesuai dengan kriteria yang ada. Kemudian kita kembali ke menu awal untuk melakukan uji non-parametrik. Nah, uji non-parametrik ini sering digunakan dengan uji Mann-Whitney. Langkah pertama itu kita masuk ke Analyze. Kemudian kita klik Non-Parametric Text. Kemudian Legage Dialog. Lalu kita klik Independent Sample. Setelah muncul, hasil kita masukkan ke tes variabel list. Kemudian kelas kita masukkan ke grup variabel. Kemudian define grupnya. Sama langkah yang pertama, yaitu grup 1 kita beri nama 1, grup kedua kita beri nama 2. Kemudian continue, lalu OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya dan dapat kita simpulkan bahwa hipotesisnya diterima atau ditolaknya. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai uji parametrik, uji T, dan uji non-parametrik. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.